Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Abdullah dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 22142477. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Politik dari Bapak Roni Lokum, SPD MSc. Pada video kali ini, saya mengambil judul tentang tanggapan mahasiswa terhadap program makan bergizi gratis antara harapan dan tantangan. Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap pendidikan dan pembangunan manusia di Indonesia, saya menilai bahwa program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis. Di tengah tingginya angka stunting, kesenjangan ekonomi, serta kualitas pendidikan yang belum merata, program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia ini bisa tumbuh dan belajar dan berkembang dengan optimal. Data dari Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait gizi buruk dan stunting. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi sejak dini akan memiliki resiko lebih tinggi terhadap keterlambatan perkembangan fisik maupun kognitif. Hal ini tentu berdampak pada jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis di sekolah menjadi sangat relevan sebagai upaya introspeksi diri. Sebagai mahasiswa, saya menyambut baik dan mendukung inisiatif ini karena memiliki dampak yang luas. Pertama, program ini secara langsung mampu membantu siswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Yang kedua, program ini meningkatkan kehadiran siswa di sekolah karena adanya insentif makan gratis, yang juga meringankan beban orang tua. Yang ketiga, dari sisi psikologis dan akademis, siswa yang cukup asupan gizi akan lebih fokus dan semangat dalam belajar. Namun, dukungan ini bukan tanpa catatan kritis. Implementasi program makan bergizi gratis tentu membutuhkan anggaran besar dan sistem manajemen yang terbaik. Jika tidak dirancang dengan matang, bisa muncul berbagai masalah seperti korupsi, inefisiensi, kualitas makanan yang tidak memadai, atau distribusi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perlu dipikirkan bagaimana program ini bisa dijalankan secara berkelanjutan tanpa mengganggu alokasi anggaran penting lainnya. Sebagai mahasiswa, saya memberikan solusi, yaitu yang pertama tentang perencanaan anggaran yang tepat dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran untuk program ini dialokasikan secara profesional dan tidak membebani keuangan negara. Harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya, termasuk melibatkan BPK, KPK, dan lembaga independen untuk pengawasan. Yang kedua, yaitu pelibatan pemerintah daerah dan sekolah. Pelaksanaan teknis ini, program harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kesehatan di tingkat daerah, serta pihak sekolah sebagai pelaksanaan utama. Mereka yang paling mengetahui kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, tentang pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal. Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, pemerintah dapat bekerja sama dengan UMKM, koperasi sekolah, dan petani lokal untuk penyediaan bahan makanan. Ini bisa menciptakan efek domino terhadap ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat, tentang standar kesehatan dan kualitas gizi. Menu makanan harus disusun oleh ahli gizi dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak berdasarkan usia dan tingkat aktivitas.
Pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas makanan juga harus diperketat. Yang kelima, evaluasi berkala dan sistem umpan balik. Pemerintah harus melakukan evaluasi. Nah, berkala terhadap efektivitas program ini, siswa, orang tua, dan guru harus diberi ruang untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan di lapangan. Jadi kesimpulan dan harapan saya sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa program makanan bergizi gratis bukan sekedar program sosial biasa, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini mencerminkan semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berharap bahwa pemerintah benar-benar serius dalam merancang dan melaksanakan program ini dengan semangat pelayanan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Program ini tidak boleh dijadikan sebagai alat politik sesaat, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan dan pembangunan nasional yang konsisten dan berkelanjutan.